الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadits sampai pada ucapan Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, wa ya'taqiduna wa yashhadun anna ahadan la tajib lahul jannah wa in kana 'amaluhu hasana wa 'ibadatuhu akhlasal 'ibadat wa ta'atuhu azkat ta'at wa tariquhu murtada illa an yatafaddala Allahu 'alayhi. Itu ucapan Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah bahwa ahlu sunnah wal jamaah, ashabul hadits, meyakini dan mempersaksikan tidak ada seorang pun yang diharuskan atau mesti masuk surga walaupun amalannya bagus, ibadahnya seikhlas-ikhlas ibadah, ketaatannya sangat suci, jalannya diridhai, kecuali kalau Allah memberikan fadilah kepadanya. Artinya tidak bisa dijamin dengan surga kecuali dengan fadilah Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, enggak ada seorang pun yang mau surga karena amalannya. Seorang masuk surga karena fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas syarahnya sampai pada ucapan Syekh Rabi' hafizahullah, wa huna yaqul, dan di sini Syekh berkata, di sini Imam Sabuni berkata, wa in kana amaluhu hasanan wa ibadatuhu akhlasul ibadah ila akhirih. Yaqulu nashhad lahu bil jannah. Yani kita tidak mempersaksikan seseorang dengan surga walaupun amalannya bagus, walaupun ibadahnya ikhlas. Kullu hadhihi al-asya' thayyibah. Semua tadi yang disebut bagus. Amaluhu hasanan, bagus. Wa ibadatuhu akhlasul ibadah, bagus. Wa tariquhu murtada, dan jalannya diridhai, bagus. Kullu hadhihi thayyibah. Lakin la taj'alna najzim lahu wa nashhad lahu bil jannah. Tetapi kita jangan memastikan orang tersebut dengan surga, dan jangan mempersaksikan dengan surga. Fahadhil asya'a min ta'atin wa birrin wa ihsanin wa ibadatin wa ila akhirih, wa in badalaha la naqta' lahu bi jannah.
Kata Syekh Rabi hafizahullah, mana ucapan beliau? Mana ucapan Imam As-Sabuni adalah perkara yang baik tadi, ketaatan, kebaikan, ihsan, ibadah, ila akhirih. Semuanya, walaupun dia keluarkan, walaupun dia kerjakan, walaupun dia terapkan, la naqta' lahu bil jannah. Kita tidak memastikan dengan surga. Kama idza ra'ayna insanan hamaka bil fisq. Sebagaimana sebaliknya, orang yang terjerumus tenggelam dalam kefasikan, wal fujur, fajir, fala nashhad lahu bin nar. Kita tidak memastikan dengan neraka. Lianna hadhihi umurun mughayyabah, karena perkara-perkara ini perkara ghaib. Urusan Allah nanti. La ya'lamuha illallah. Tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala amalu bil khawatim. Lagi pula, yang namanya amalan tergantung akhirnya. Mungkin saat itu engkau lihat dia saleh, mukmin, taqi, masya Allah. Belum tentu di akhir hidupnya tetap seperti itu. Belum tentu di akhir hidupnya tetap istiqamah di atas kebaikannya, di atas imannya. Belum tentu. Wa qad sabaqa lana fi hadzal hadis atau fi ahadits, dan sudah lewat bersama kita sekian hadis. Di antaranya hadis Rasulullah SAW bersabda, "Fawalladzi la ilaha ghairuh." Sungguh demi Allah yang tidak ilah kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya salah seorang kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga tinggal tersisa antara dia dengan surga hanya satu jengkal saja. Fayasbiqu alaihi alkitab, tiba-tiba didahului oleh catatan takdir. Fayamalu bi'amali ahli nar, tiba-tiba dia beramal dengan amalan ahlun nar. Fayadkhuluha, akhirnya justru dia masuk neraka. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli nar. Ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga tinggal sejengkal lagi dia masuk neraka. Fayasbiqu alaihi alkitab, tiba-tiba didahului oleh catatan takdir. Faya'mal bi'amali ahli jannah, maka tiba-tiba dia beramal dengan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha. Tinggal tersisa sejengkal lagi, dia berubah. Artinya selama hidupnya kalau ada orang yang melihatnya pasti akan berkata, ini orang masya Allah ahlul jannah, penduduk surga. Karena amalannya amalan ahlul jannah, perbuatannya perbuatan ahlul jannah. Ternyata di akhirnya su'ul khatimah. Yasbiq alaihi alkitab faya'mal bi'amalil ahli nar fadakhalaha. Maknanya sejengkal lagi, artinya sebentar lagi dia akan wafat. Tiba-tiba berubah, beramal dengan amalan penduduk neraka. Bahkan walaupun hanya ucapan. Walaupun hanya ucapan. Seorang yang ketika akan wafatnya, dia kemudian mengeluh dan menyatakan, sungguh Allah begini, sungguh Allah begitu. Mencerca Allah karena merasakan sakitnya dan dia tidak tahan. Apakah tidak ada orang yang seperti itu? Padahal awalnya dia memiliki sekian amal saleh, amalan ahlil jannah. Ketika ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, dia merasakan sakit yang sangat, kemudian dia mencerca Allah Subhanahu wa taala. Berbalik menjadi ahli nar. Ini mungkin. Barakallahu fiikum. Bahkan pernah kita sampaikan pula kisah seorang yang bersama Rasulullah SAW berjihad fisabilillah. Amalan azim. Amalan yang aziman. Jihad bersama Rasulullah SAW. Tetapi toh Rasulullah menyatakan huwa min ahlin nar. Dia min ahlin nar. Ketika seorang sahabat terheran-heran, apa sebabnya? Biar aku yang lihat. Aku yang dampingi dia. Ternyata di akhir hidupnya dia dengan luka-lukanya dia tidak kuat. Dan kemudian dia letakkan pedangnya di dadanya dan dia bunuh diri. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dan menyatakan, sadaqta ya Rasulullah, ashhadu annaka Rasulullah. Aku mempersaksikan bahwa engkau benar-benar Rasulullah. Kata Nabi, apa yang terjadi?
orang yang kau bilang finnar dia bunuh diri. Di akhir hidupnya berbuat dosa. Demikian pula yang ghulul, syahid. Dia mati syahid. Kata Nabi tidak. Dia finnar. Para sahabat terheran-heran. Di pandangan mereka ini orang syahid, terbunuh dalam jihad fisabilillah. Tapi Allah mengatakan dia finnar. Kata Nabi dengan sebab ghulul, mencuri pampasan perang. Diperiksa perbendaharaannya, ternyata dia mencuri pampasan perang. Dan masih banyak lagi barakallahu fikum perkara-perkara yang seperti itu. Sehingga tidak mempersaksikan seseorang dengan surga kecuali yang sudah dipersaksikan oleh Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fulan fil jannah, fulan fil jannah, fulan fil jannah. Seperti 10 sahabat yang mubasysyirina bil jannah. Atau seperti beberapa orang yang dikatakan huwa fil jannah, huwa fil jannah. Atau harapan, mudah-mudahan dia min ahli jannah. Masya Allah, orang yang saleh. Jangan dipastikan, la najzim bihi, kita tidak menegaskan dia di jannah atau memastikan dia di jannah. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang ma'ruf sahih. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dan hadis ini mutawatir. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Berarti sebaliknya yang tadi. Yang tadi beramal dengan amalan ahli jannah, tiba-tiba di akhirnya berbuat sesuatu yang menyebabkan dia masuk neraka. Tetapi yang ini, seorang yang berbuat dengan amalan-amalan jelek, amalan ahli nar, tiba-tiba diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk dalam jannah. Walaupun tentunya ada syurut dalam hadis-hadis yang mutawatir tadi, memiliki syarat-syarat. Ada yang berkata dalam hadis tersebut, man kana akhiru kalamihi la ilallah, atau man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhalal jannah. Ada kalimat sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya. Ada yang menyatakan juga dalam riwayat man qala la ilaha illallah mukhlishan, dengan ikhlas. Ada yang menyatakan man qala la ilaha illallah, sekian syarat-syarat, wala yusyrik bihi syai'a. Syarat ketiga, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan tidak berbuat syirik, berarti di akhir, dan tidak berbuat syirik setelah itu, maka dia masuk jannah, masuk dalam surga. Bahkan ada yang masuk dalam jannah dengan persaksian Nabi dalam keadaan dia belum beramal saleh apapun. Ketika dia mau membantu mujahidin, Rasulullah dan para sahabatnya jihad fisabilillah, kata Nabi, inni la asta'inu bi musyrik. Aku enggak akan meminta bantuan pada orang musyrik. Minggir. Sampai orang itu mengatakan, aku masuk Islam. Masuk Islam. Kemudian terbunuh syahid. Dikatakan fil jannah. Belum sholat. Belum berbuat apapun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya jannah dengan nar itu murni hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan. Allah yang yatafaddal ala ahadin bil jannah. Allah lah yang memberikan fadilah dan keutamaannya surga untuk siapa yang dikehendakinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan seseorang ke dalam neraka dengan keadilannya. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Fal a'malu bil khawatim. Kata Syekh Rabi hafizahullah, maka yang namanya amalan tergantung akhirnya. Lidzalika anta la tashhad li insanin salihin bi annahu min ahli jannah. Maka engkau jangan mempersaksikan kepada seorang yang saleh bahwa dia penduduk surga. Mahma balagha min as-salahi wal badli wal jihad wa ghairihi. Mahma balagha, bagaimanapun tingginya kesolehan dia, bagaimanapun usaha dia dalam beramal saleh, bagaimanapun perjuangannya dalam jihad fisabilillah, la tashhad lahu bil jannah, jangan kau persaksikan dia dengan surga. Wa inna ma tarju lahu, hanya saja engkau berharap, titik.
Mudah-mudahan Allah masukkan dia dalam jannah. Berharap. Tarjulahu, hanya raja, mengharapkan kalau dia termasuk ahlul jannah. Jangan memastikan fulan ahlul jannah, wal penduduk surga. Wa idza ra'aita insanan munhamikan fil fisqi, sebaliknya kalau engkau melihat seseorang tenggelam dalam kefasikan, na'udzubillah, fala tashhad alaihi bin nari aidha, jangan pula engkau mempersaksikan dengan neraka. Fulan ahli nar, penduduk neraka, jangan. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala qad yarhamuhu wa yuwaffiquhu wa yusaddiduhu fayamut ala afdalil a'mal. Karena bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dia di akhir hidupnya, wa yuwaffiquhu, memberikan taufik, wa yusaddiduhu, Allah luruskan dia, fayamutu ala afdalil a'mal, kemudian orang itu tiba-tiba matinya di atas amalan yang terbaik, yang saleh, fayadkhulul jannah. Pernah kita menyaksikan seorang yang na'udzubillah hidupnya dengan berbagai macam obat-obat terlarang, narkoba segala macam, tetapi di akhirnya berbeda. Padahal dia sakitnya karena narkoba, sampai muntah darah, sampai begini sampai begitu. Tiba-tiba di akhirnya dia berpesan dengan pesan yang baik, pesan takwa, pesan amalan yang saleh kepada seluruh kerabat-kerabatnya, minta maaf kepada semua teman-temannya, kemudian dia meminta pada Allah Taala agar memaafkan dirinya. Masya Allah, kita berharap, itu pun kita tidak pastikan, kita berharap semoga dia diampuni oleh Allah Taala dosa-dosanya. Orang yang dalam keadaan tidak seperti dia jarang bisa mendapatkan akhir yang sebaik itu. Sempat minta maaf, sempat berwasiat dengan takwa, sempat dia, jarang saya lihat. Ini yang keadaannya seperti itu, subhanallah, di akhir hidupnya berbeda. Ini barakallahu fikum, apalagi ahlu sunnah melihat bahwasanya yang namanya dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan berbeda dengan kesesatan dan kebid'ahan. Apa perbedaannya? Kalau kesesatan dan kebid'ahan, ihtajaza ani taubah, terhalang dia dari taubat, sulit untuk taubat. Tetapi rata-rata ahlul ma'siyah menyadari kalau dia sedang bermaksiat, maka dia harapkan semoga suatu saat dia akan taubat, semoga suatu saat dia akan bertaubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala lianna hadha amrun ghaibi, karena perkara ini perkara ghaibi, kita tidak tahu bagaimana akhir hidupnya. Fala tahkum ala ahadin bi jannatin wala narin, maka jangan engkau mempersaksikan dengan surga ataupun dengan neraka. Yu'akkidul muallif ma yaqul, kemudian muallif menegaskan apa yang beliau ucapkan. Anna taufiq lil 'abdi innama huwa minallah. Menegaskan bahwa taufik itu disepakati untuk perkara yang baik. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa min 'indi nafsihi, bukan dari diri seseorang. Walaupun dia menginginkan, kalau Allah tidak kasih taufik, enggak akan dapat hidayah. Walaupun dia mencari, kalau Allah tidak kasih taufik, enggak akan ketemu hidayah. Walaupun dia beramal, kalau Allah enggak kasih taufik, ternyata di akhirnya dia tidak mendapatkan husnul khatimah. Berarti yang sangat menentukan adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang menentukan taufik dari Allah, kalau yang menentukan adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka semestinya seseorang di samping usaha, di samping beramal saleh, beribadah, bersungguh-sungguh dalam perjuangan jihad, juga jangan lupa meminta pada Allah taufik. Meminta pada Allah taufik. Meminta pada Allah Subhanahu wa taala istiqamah, meminta pada Allah Subhanahu wa taala as-sabat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas dinmu, di atas agamamu. Karena belum tentu dia akan istiqamah terus sampai akhir hidupnya. Kita sudah lihat di alam nyata, al-mutasaqitun,
Al-mutasaqitun, orang-orang yang berguguran di jalan. Berguguran di jalan artinya yang tadinya bersama sunnah di atas sunnah, yang tadinya bersama para ulama di atas ilmu, tiba-tiba yatasaqatun, berguguran satu persatu. Yang ini menyimpang ke sana, yang ini menyimpang ke sini, yang ini jatuh ke sana, yang ini jatuh ke sini. Sangat banyaknya. Dan kita tidak bisa menjamin diri kita selamat. Enggak ada seorang pun yang bisa memastikan dirinya selamat, enggak ada. Maka harus selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, meminta taufik, meminta hidayah, meminta sabat dan istiqamah. Qala, kata Syekh Rabi' al-muallif menegaskan dengan membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Kalau bukan karena fadilah dari Allah kepada kalian, kalau bukan karena fadilah dari Allah dan rahmatnya atas kalian, ma zaka minkum min ahad, enggak ada seorang pun dari kalian yang selamat, yang bersih, enggak ada. Kalau bukan karena Allah. Kalau bukan karena fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, ma zaka minkum min ahadin abada, selama-lamanya. Walakin Allah yuzakki man yasha. Tetapi Allah lah yang mensucikan siapapun yang dikehendakinya. Wallahu sami'un alim. Ada sekian orang yang kamu lihat, na'udzubillah, jalannya sesat menyimpang, atau ahlul ma'siyah, ahlul dalal, ahlul dzunub, tiba-tiba Allah kasih taufik di akhirnya bertaubat, berubah, menjalani ahlul jannah, fayadkhuluha. Ini bisa terjadi. Sebaliknya bisa terjadi pula orang yang Masya Allah hidupnya tiba-tiba berubah. Di akhir hidupnya beramal dengan amalan ahli nar, fayadkhuluha. Wa qala mukhbiran an ahli jannah. Dan Allah mengkhabarkan tentang penduduk surga. Apa kata mereka ketika mereka telah masuk surga? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Mereka berkata, Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza, yang telah memberikan petunjuk kita ke jalan ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita ke jalan ini. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ, dan kita enggak akan bisa mengikuti jalan ini tanpa hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Bukan berkata ini karena amalku yang hebat, bukan. Bukan berkata ini karena aku bertakwa, karena aku begini. Tidak. Tapi berkata ini karena Allah memberikan hidayah kepadaku. Karena Allah memberikan taufik kepadaku sehingga aku bisa beriman. Memberikan taufik kepadaku sehingga aku bisa beramal saleh. Karena Allah memberikan taufik kepadaku sehingga aku bisa menjalani jalan hak. Karena taufik dari Allah. Hadana Allah. Wa fi ayatin siwaha, dan sekian ayat-ayat lain yang menunjukkan demikian. Al-hidayatu fadlun minallah. Namanya hidayah adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dukhulul jannati fadlun minallah. Demikian pula masuk surga, pemberian dari Allah. La yarji hadza ila amalika salih, bukan kembalinya pada amalanmu yang saleh, bukan. Hidayah pemberian dari Allah, masuk surga juga pemberian dari Allah. Bukan karena amalan, wala ila ghairih, bukan pula karena yang lain. Kalau karena amalan mungkin akan berkata pada mereka yang hanya mendapatkan husnul khotimah saja, 1 menit 2 menit saja di akhir hidupnya, kemudian bisa masuk surga, mungkin akan diprotes. Kalau karena amalan dia apa? Seberapa? Dan mungkin akan dikatakan sebaliknya pada mereka yang sepenuh hidupnya amalannya saleh. Hanya karena 1 menit di akhir hidupnya tiba-tiba masuk neraka.
Ikhwani fid din, a'azakumullah. Innama maradda dzalika kullu fadlullah azza wa jalla. Semua itu kembalinya kepada pemberian Allah. Fadilah dari Allah. Wallahu yatafaddal 'alaika bil iman wal hidayati wat taufiq wal istiqamah. Allah lah yang memberikan fadilahnya kepadamu dengan iman. Allah berikan engkau hidayah, Allah berikan kepada engkau taufik, engkau diberi hidayah, engkau diberi iman, engkau diberi istiqamah. Siapa yang berikan? Allah. Siapa yang menakdirkan? Allah. Siapa yang menentukan? Allah. Apa andilmu? Ya nas, wahai manusia, apa andilmu? Penentuan di tangan Allah. Allah berikan engkau hidayah. Kemudian Allah berikan kepadamu iman dalam hatimu. Kemudian Allah berikan taufik dan kemudahan sehingga engkau bisa beramal saleh. Setelah itu Allah masukkan dalam jannah. Dari Allah seluruhnya, min awalihi ila akhirihi, semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama yatafaddal 'alaika bihadhihi al-ashya' aidan anta la tastahiq al-jannah bihadhihi al-ashya' wa innama tastahiquha bimannihi wa fadlihi wa rahmatihi. Walaupun engkau sudah mendapatkan taufik dengan amalan-amalan salehmu, mendapatkan taufik dengan iman, mendapatkan taufik dengan hidayah, itu pun masih belum dipastikan surga sampai Allah yang memberikan kepadanya fadilah masuk surga. La tastahiqul jannah, tidak berhak mendapatkan jannah. Innama tastahiquha bimannihi wa fadlihi wa rahmatihi. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan surga karena dari Allah, fadilah Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Asyahid annana la nashhad li ahadin bi jannatin wala nar. Asyahid dari pembahasan ini adalah bahwa kita tidak mempersaksikan seorang pun dengan surga atau dengan neraka. Li asbabin, karena sebab-sebab yang asyarna ilaiha salafan, yang sudah kita sebutkan tadi. Itu semua tidak menjadikan kita memastikan si fulan ahlul jannah atau si alan ahlin nar. Tidak. Fal natawarra wal nattaqillah. Hendaklah berhati-hati dan hendaklah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa pada Allah minal idla'i bisyahadat. Takutlah kepada Allah, jangan gegabah mempersaksikan dengan persaksian-persaksian. Lakin law qala masalan, tapi kalau berkata untuk mempersaksikan kebaikan, boleh. Mempersaksikan kebaikan. Misalnya kita katakan, fulan Masya Allah, dia orang baik. Aku saksinya. Itu gak apa-apa. Karena kita menyaksikan kebaikannya. Tetapi itu pun masih dikasih catatan di akhirnya. Wala nuzakki 'alallahi ahada, dan aku tidak mempersaksikan di hadapan Allah atas seorang pun. Maksudnya Allah lebih tahu apa yang di dalamnya. Tapi sepengetahuanku, aku lihat, aku bergaul dengannya, aku jadi saksinya bahwa dia orang baik, orang saleh. Ada yajuz, ini namanya ta'dil. Namanya ta'dil. Kebalikannya jarah. Aku persaksikan bahwa dia orang yang jelek, atau dia kadzab, dia pendusta, dia mubtadi'un dhal, enggak apa-apa. Kalau memang engkau punya bukti-bukti yang jelas, yang bisa dipercaya. Ini jarh wa ta'dil, dan itu para ulama menulis kitab jarh wa ta'dil dan menulis kitab rijal. Kitab rijal, yakni orang-orang rawi-rawi, pembawa-pembawa hadis. Ini yang bisa diterima hadisnya, ini yang tidak bisa diterima hadisnya. Ini yang dikatakan saleh, jujur, terpercaya, dan ini yang dikatakan kadzab, pemalsu hadis, nggak bisa dipercaya. Mereka tulis. Dan itu boleh persaksian seperti itu. Syaratnya dengan bukti dan saksi yang terpercaya. Nggak bisa dengan serampangan juga. Tapi tidak mempersaksikan dengan surga, tidak mempersaksikan dengan neraka. Mubtadi'un dhal, dia finnar. Ini kalimat finnarnya ini yang bahaya. Dia menyimpang, titik. Selesai. Barangkali dia berubah suatu saat,
atau kemudian dia memiliki sesuatu yang kemudian Allah Ta'ala berikan taufik kepadanya, kemudian dia berubah dan mendapatkan dalam ampunan Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam bis-shawab. Nashhad li insanin bil khair, boleh. Fala ba's, tidak mengapa. Lakin an yashhad bil jannati atau yashhad bin nar, tetapi mempersaksikan dengan surga, mempersaksikan dengan neraka, fala, maka itu jangan. Fal yatawarra, hendaklah berhati-hati. Wasyahid bin nari wa muta'alli 'ala Allah. Wasyahid bin nar muta'alli 'ala Allah. Orang yang mempersaksikan seorang dengan neraka itu termasuk muta'alli 'ala Allah. Muta'alli 'ala Allah ada dua makna. Makna pertama bersumpah di hadapan Allah. Yang kedua menghukumi tanpa ilmu. Qad yubiqhu kama jaa fil hadis. Orang yang muta'alli 'ala Allah kadang Allah murkai dan Allah sungkurkan dalam neraka karena kelancangannya mempersaksikan di hadapan Allah tanpa ilmu, bersumpah lagi dengan nama Allah tanpa ilmu. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, kana rajulani fi Bani Israil mutawakhiyain. Ada dua orang dari kalangan Bani Israil yang bersaudara. Salah satunya selalu berdosa, yang lain bersungguh-sungguh dalam ibadah. Fakana la yazalul mujtahid yaral akhar ala dzanb. Orang yang selalu bersungguh-sungguh dalam ibadah ini selalu melihat orang yang berbuat dosa saudaranya, maka dikatakan aqsir, berhentilah. Fawajadahu yauman ala dzanbin. Terus dikatakan berhentilah. Maka suatu hari dia melihat saudaranya di atas dosa. Faqala lahu aqsir. Dikatakan oleh orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah ini, aqsir, berhentilah engkau. Qala khallini wa rabbi ab'ista alayya raqiba. Biarkan aku dengan Rabbku. Apakah engkau diutus untuk mengawasi aku? Faqala, maka sang mujtahid ini, orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah ini berkata, wallahi la yaghfirullahu laka, wallahi la yudkhilakal jannah. Demi Allah, Allah enggak akan ampuni kamu. Demi Allah, Allah enggak akan masukkan kamu dalam surga. Ini kebablasan. Mulai menyatakan dengan kalimat yang kebablasan. Ya ta'alla 'ala Allah. Menyatakan bahwa Allah enggak akan ampuni kamu. Menyatakan bahwa Allah enggak akan masukkan kamu ke dalam surga. Faqubida arwahuhuma. Maka keduanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajtama'a 'inda Rabbil alamin. Maka bertemulah di hadapan Rabbul alamin. Faqala li hadzal mujtahid. Maka Allah katakan kepada orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, akunta bi 'aliman aw kunta 'ala ma fi yadi qadiran? Apakah engkau tahu tentang apa yang ada pada diriku, kata Allah? Apakah engkau tahu apa yang ada di tanganku? Wa qala lil mudnib, dan berkata kepada pendosa, idhab fadkhulil jannah bi rahmati. Masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku. Lihat, bukan dengan amalannya. Amalannya mudnib, pendosa dia. Walaupun dia kenal Allah dan tentunya kenal tauhid, tapi pendosa. Idhab fadkhulil jannah bi rahmati. Masuklah ke dalam surga dengan rahmatku. Kemudian qala lil akhar, berkata kepada orang kedua, idhabu bihi ilan nar. Bawa orang ini ke dalam neraka. Abu Hurairah berkata radhiyallahu taala anhu, walladzi nafsi biyadihi la takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Sungguh demi Allah, dia berkata dengan satu kalimat yang ternyata meruntuhkan dunianya dan akhiratnya sekaligus. Hati-hati dengan kalimat, hati-hati dengan ucapan. La takallama bi kalimatin, kata Abu Hurairah, orang ini berbicara dengan satu kalimat ternyata meruntuhkan dunianya dan akhiratnya. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal abda la yatakallam bi kalimah la yara laha balan
yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat yang dia anggap remeh, dia anggap enggak ada apa-apanya. Ternyata dengan kalimat itu dia tersungkur ke dalam neraka jahannam sejarak 70 kharifa, sejarak 70 tahun. 70 musim. 70 kharif ada 70 musim. Satu kalimat. Kata Nabi, ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat. Ternyata dia tersungkur dalam neraka karena satu kalimat itu. Sehingga falyatawarra, hendaklah berhati-hati dalam berbicara. Berhati-hati dalam mempersaksikan fulan ahlul jannah, fulan ahlul nar. Qala, dikatakan dalam riwayat lain dengan lafaz yang berbeda. Inna rajulan qala wallahi la yaghfirullahu li fulan. Ada seseorang yang berkata, sungguh demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ini ta'alli. Namanya ta'alli. Tahu dari mana dia? Kalau Allah enggak akan mengampuni. Tahu dari mana dia tentang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok tahu. Ketika ada orang yang berkata seperti itu, Allah berkata, qala Allah ta'ala, man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulanin. Siapa yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Siapa yang berani bersumpah atas namaku, kata Allah, bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sungguh inni qad ghafartu li fulan, aku telah mengampuni si fulan, wa ahbattu amalak, dan aku gugurkan amalanmu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang manusia melihat kelebihan dirinya, akhirnya dia menganggap semua orang berbuat perkara-perkara yang mengerikan dan sangat jeleknya. Kemudian berkata dengan kalimat-kalimat, fulan tidak akan masuk surga, fulan tidak akan masuk dalam rahmat Allah, fulan tidak akan diampuni lah akhirnya. Karena dia merasa dirinya paling suci. Tetapi ketika seseorang menyalahkan dirinya, saya masih lemah, saya masih banyak kekurangan, saya masih banyak dosa, saya belum sempurna, apakah Allah mengampuni aku atau tidak, aku tidak tahu. Maka orang yang seperti ini selalu melihat orang lain lebih baik dari dia. Kullu wahid khairun minni. Sungguh si fulan lebih baik dari aku. Sungguh si fulan lebih baik dari aku. Sungguh si fulan lebih baik dari aku. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan seorang yang melihat dirinya dan kekurangan-kekurangan dirinya, dia akan bisa menghargai orang lain. Tapi seorang yang merasa dirinya paling suci, paling sempurna, maka dia akan berkata sebaliknya. Melihat orang lain, betapa jeleknya dia, betapa busuknya dia, betapa seperti mujtahid ibadah tadi dari Bani Israel melihat saudaranya yang bermaksiat. Dia merasa dia orang ahli ibadah. Maka melihat orang berbuat dosa ini, betapa jeleknya orang ini. Kamu dosa-dosa terus sila akhirnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya orang seperti ini terjerumus di dalam at-ta'alli 'ala Allah. Menghukum seseorang dengan kebodohan atau bersumpah atas nama Allah dalam keadaan dia tidak tahu menau, enggak tahu apa yang ada di sisi Allah, enggak tahu apakah Allah akan ampuni atau tidak, berani bersumpah, wallahi la yaghfirullah li fulan. Fala yata'alla ahadun 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jangan seorang pun yata'alla 'ala Allah. Jangan seorang pun bersumpah dengan nama Allah dengan sesuatu yang dia tidak ketahui. Wala yaghtar wala yataraffa 'alan nas. Dan hendaklah manusia jangan tertipu maghrur. Wala yataraffa 'alan nas, dan jangan merasa tinggi di atas manusia. Bisabab annahu ya'malu salihat, karena dia merasa dirinya mengamalkan amalan-amalan yang saleh. Wal akharin qad waqa'u fi syarr, sedangkan orang lain terjerumus dalam kejelekan-kejelekan. Kemudian yata'alla 'ala Allah. La yaghtar. Yaghtar artinya tertipu. Tetapi yang dimaksud adalah tertipu dengan bayangannya sendiri. Itu namanya maghrur. Ightarra bi nafsihi.
Orang yang ikhtara bin nafsi adalah orang yang ujub, bangga diri, dan dia melihat dirinya seakan-akan sekian tingginya, padahal belum tentu sekian tingginya. Dia merasa dirinya orang yang saleh, merasa dirinya orang yang suci, merasa dirinya orang yang hebat dalam ibadah, ila akhirih, sehingga kemudian melihat orang lain, betapa jeleknya mereka ini, betapa rendahnya orang-orang ini, maksiat. Kemudian lancang bicaranya, pulang, yang katanya dari jihad dalam tanda petik. Ini saya kenal orangnya, Khawarij. Pulang dari sana, dari jihad katanya. Kemudian di Jakarta dia bilang, wallahi saya ke Jakarta melihat bus penuh dengan orang, jurusannya semua sama, neraka. Na'udzubillah. Beraninya dia bilang seperti itu. Jurusan bus tadi itu katanya menuju neraka semuanya. Karena dia merasa paling suci, paling bersih, sudah jihad fisabilillah. Ini yata'alla 'ala Allah. Orang ini yata'alla 'ala Allah. Qala wal 'iyadu billah. Innama yahmadullah wa yas'alullah ats-tsabat. Orang yang merasa dirinya bisa beramal saleh, bisa ibadah dengan baik, bisa belajar Masya Allah, memiliki sedikit ilmu, harusnya dia bersyukur kepada Allah. Itu yang pertama. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Alhamdulillah yang telah membimbing aku ke jalan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoalah semoga engkau tetap istiqamah sampai wafatmu. Karena belum tentu engkau keadaannya seperti itu sampai akhir hidupmu. Belum tentu. Maka kata Syekh Rabi', yahmadullah wa yas'alullah ats-tsabat, dan meminta ats-tsabat, ketetapan hati. Wa yarji' ila Allah an yuthabbita qalbahu, meminta kepada Allah agar menetapkan hatinya di atas agama ini, di atas amal saleh, di atas tauhid was sunnah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu. Meminta istiqamah. Atau kalimat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan sesatkan kami setelah engkau beri hidayah kami, dan berikan kepada kami dari sisimu rahmat. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar jangan disesatkan setelah dapat hidayah ini. Karena kita nggak tahu bagaimana besok atau lusa. Sudah banyak orang-orang yang berguguran ke jalan sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Kun daiman ala khaufin wa raja. Maka jadilah engkau selalu di atas khaufin wa raja, di atas rasa takut dan rasa harap. Takut jangan sampai disesatkan oleh Allah Ta'ala. Berharap semoga istiqamah di atas sunnah, di atas tauhid. Wa Rasul yaqul, dan Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Sungguh demi Allah, aku adalah yang paling takut di antara kalian. Aku adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku yang paling takwa. Untuk menunjukkan bahwasanya Rasulullah sendiri memiliki khasyah, rasa takut pada Allah Ta'ala. Menangis, ajirni minan nar, ajirni minan nar, ajirni minan nar. Menangis kepada Allah untuk menyatakan lindungi aku dari neraka, lindungi aku dari neraka. Apakah ada selain Nabi menyatakan kami gak akan masuk neraka? Sombong menyatakan kami akan masuk surga. Padahal Nabi sendiri takut pada Allah dan minta perlindungan dari api neraka. Doa yang paling banyak diucapkan oleh beliau adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fal anbiya'u ashaddu khaufan lillahi wa in kanu ala wa'd min Allah annahum fil jannah. Para nabi sangat takutnya kepada Allah padahal mereka memiliki janji. Allah sudah berikan janji kepada mereka bahwa mereka akan masuk surga. Dijamin oleh Allah dengan jannah. Toh masih takut. Wa kadzalika sahabah. Demikian pula para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Lima syahida lahum Rasulullah sallallahu bil jannah.
Mereka diberitakan bahwa mereka fil jannah, fil jannah, fil jannah. Toh mereka pun tidak tertipu dengan berita itu. Dalam artian tidak tertipu, tidak merasa dirinya paling hebat dengan berita itu. Artinya bukan mengatakan kalimat itu tipuan, bukan. Jangan salah paham. Maknanya dia tidak tertipu dengan dirinya sendiri. Saya sudah diampuni, berarti saya orang paling hebat, berarti saya orang paling suci, berarti saya nggak perlu ibadah lagi. Ngapain ibadah? Tidak mughtarrun. Makanu mughtarrina bihadhihi syahadah. Mereka tidak maghrur, tidak ujub dan bangga diri dengan persaksian dari Nabi fil jannah, fil jannah, fil jannah. Bal mazdadu illa khaufan min Allah. Bahkan tidak bertambah kecuali rasa takut. Bahkan tidak bertambah kecuali ijtihad dan kesungguh-sungguhan dalam ibadah. Kesungguh-sungguhan fi ta'atillah tabaraka wa ta'ala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. نسأل التوفيق والهداية ورحمة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه ويثبتنا على التوحيد وسنة نبيه. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. آمين. وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.